Ya, alhamdulillah ya rabbil alamin wa bihi nasta'in ala muhammadin wa ala alihi washabbihi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kembali ini mari kita mendoakan saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah, baik yang beliau terinfeksi maupun beliau yang terkena pada kami. Mari kita sama-sama berdoa di berdoa selesai. Yang bergabung dengan kami sangat berbahagia sekali. Jadi nanti kita akan live-kan seminar kita kali ini supaya informasi ini bisa terbagi ke masyarakat pada umumnya. Sebelumnya mungkin ada beberapa harus kita sepakati supaya kegiatannya berjalan dengan lancar. Yang pertama, nanti untuk voice-nya setiap peserta ketika narasumber menyampaikan informasi bisa di-mute dulu. Kemudian kalau video silakan boleh. Pertanyaan nanti yang akan diajukan silakan Bapak Ibu menulis dulu di chat live yang ada di Google. Nanti setelah di chat kita urutkan terlebih dahulu. Setelah pertanyaannya terpilih, yang bersangkutan bisa langsung nanti dipersilakan berinteraksi dengan narasumber kami. Nah, mungkin saya akan coba sapa dulu nih beberapa peserta ya dari alhamdulillah ini ternyata bisa nasional juga ya. Pertama dari Bali, ada peserta dari Bali, kemudian dari Bekasi, Jawa Timur, Kediri, kemudian Karawang, Jakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera diwakili oleh Lampung dan Jawa Tengah dan Jawa Barat sendiri. Oke. Sebelum kita mulai, mungkin kita memperkenalkan dulu. Nama saya Kapesa. Nanti di sini bertugas sebagai moderator untuk dua narasumber kita. Kami di sini menyelenggarakan webinar melalui institusi kami yang bernama Institut Raja Wali. Institut ini perubahan nama sebelumnya adalah Institut Raja Wali Sekolah Tinggi Universitas. Alhamdulillah mulai tahun ini kami berubah nama menjadi Institut Raja Wali, di mana kampus kami ada dua lokasi. Kampus kami di Jalan di seberang Bali, kampus dua ada di daerah Cimajuan di Kabupaten Bandung Barat. Kemudian banyak program studi di Universitas Raja Wali, terutama studi sarjana farmasi dengan sains dan teknologi. Oleh karena itu, tipsnya kita kali ini mengacu pada
ingin langsung lokasi di mana, bisa langsung Google lihat lokasinya secara pasti, dan atau misalnya informasi di www.tkj.ac.id, namanya masih stiker, perubahannya masih. Oke, langsung saja kali ini kita akan membahas tentang racikan manfaat herbal sebagai bahan peningkat daya tahan tubuh yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Purwaini APP. Nah, sebagai permulaan mungkin saya ingin mengenalkan sisi beliau ya. Oke, ini CV beliau. Beliau bernama Purwaini, lahir di Jakarta 9 Juni 1982. Bulan depan kira-kira bulan depan. Selanjutnya tinggal di daerah Terusan Suri di Babakan Medan, Kecamatan Cibadak dengan kampus 2. Alhamdulillah beliau sudah menikah dan hobinya luar biasa membaca. Jarang itu yang mungkin kita tidak akan membaca secara semuanya yang sekarang terupdate saja. Beliau lulusan S3 program dokter di bioteknologi farmasi ITB. Alhamdulillah Ibu mungkin bisa membantu share-nya dengan kami ilmu-ilmunya. Kemudian ini riwayat dari perjalanan sekolahnya dan penelitiannya. Selanjutnya organisasi, beliau juga ternyata aktif di organisasi ITB ya. Kemudian job experience yang sekarang sedang dijalani adalah sebagai ketua program studi sarjana farmasi Institut Kesehatan Raja Wali. Kemudian penelitian pengalaman penelitiannya beliau sudah aktif di bidang bioteknologi. Berikut judul-judul topiknya nanti bisa diakses di jurnal yang terbit di Alhamdulillah sudah hadir. Bagaimana terdengar suaranya, Pak? Ya, kalau begitu silakan pada Ibu Purwaini mengenai manfaat adalah waktu dan tempat. Ya, baik kalau begitu silakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini insya Allah kita akan sharing terkait dengan satu topik yang mudah-mudahan menarik bagi kita semua ya Bu ya. Yaitu tentang potensi herbal sebagai bahan peningkat imunitas tubuh. Seperti kita ketahui bahwa sekarang itu sedang terjadi pandemi COVID-19 yang tentu saja membuat kita khawatir gitu ya. Nah, selain berbagai upaya yang lain yang telah disosialisasikan oleh pemerintah, misalnya bagaimana etika batuk, etika bersin, kemudian bagaimana meningkatkan PHBS, tentunya di sini ada satu upaya yang harus kita tingkatkan lagi, yaitu apa? Yaitu meningkat daya tahan tubuh kita. Karena pandemik ini kan terkait dengan serangan virus, Bapak Ibu, sehingga otomatis serangan virus itu dia sesuatu yang akan menyerang tubuh kita, dan sebenarnya secara alami
tubuh kita sendiri sudah memiliki mekanisme untuk menangkalnya. Dan di sini supaya imunitas kita itu bertambah, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk nggak kedengeran. Yes. Dan proses Suaranya hilang. ya Pak, sedang di Halo. Ya, kita kembali lagi Bapak Ibu. Nah, kita akan mengawali pembahasan kita itu dengan pengertian yang terkait dengan imunitas gitu ya. Apa itu imunitas? Imunitas itu adalah daya tahan tubuh di mana tubuh itu bereaksi terhadap suatu substansi asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, imunitas ini pertama dia memiliki mekanisme mengenali benda asing. Jadi dia akan mengenali mana yang self dan mana yang non-self. Jadi mana yang termasuk komponen tubuhnya dan mana yang bukan termasuk tubuhnya. Kemudian yang kedua, dia menetralkan dan mengeliminasi benda asing. Jadi ketika dikenal bahwa yang masuk itu adalah benda asing, maka imunitas tubuh itu akan berusaha untuk mengeliminasinya, untuk mengeluarkannya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, memetabolisme benda asing tadi tanpa menimbulkan kerusakan jaringan sendiri. Nah, macam-macam imunitas ini ada dua, Bapak Ibu. Ada imunitas alamiah, itu adalah imunitas bawaan yang memang sudah dimiliki oleh tubuh kita, dan itu sifatnya bersifat non-spesifik. Kemudian yang kedua adalah imunitas adaptif. Imunitas adaptif ini diperoleh ketika kita sudah melakukan kontak dengan lingkungan, sehingga sistem imun ini terbentuk ketika sudah terjadi kontak, kemudian perkenalan dengan substansi tadi, dan kemudian berkembang mengenali secara spesifik. Jadi berbeda dengan imunitas alamiah, imunitas adaptif ini sifatnya spesifik. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat respon imun yang diberikan tubuh ketika substansi asing masuk itu tadi. Untuk yang respon imun yang sifatnya alamiah itu diperantarai oleh beberapa sel. Ini ada sel mas. Sel mas itu adalah sel-sel yang ada di permukaan kulit ya, Bapak Ibu ya. Permukaan kulit yang ketika terjadi ini maka suka menghasilkan sensasi bentol gitu, urtikaria gitu ya. Kemudian beberapa sel-sel yang lainnya itu basofil, NK sel, makrofag, eosinofil, dan yang lainnya. Jadi ketika ada substansi asing yang masuk, maka pertama kali yang berhadapan itu adalah sel-sel dari respon imun alamiah ini. Nah, kemudian sel-sel yang berkaitan dengan respon imun yang sifatnya adaptif itu diperantarai oleh sel B dan sel T. Nah, untuk sel B, untuk sel B, untuk sel B
sel B itu dia nanti harus berkenalan dulu ya, berkenalan dulu dan nanti akhirnya dia itu menghasilkan produk antibodi. Nah, sedangkan untuk sel T itu dia akan langsung memfagositosis, akan langsung memakan gitu ya, memfagositosis sesuatu benda asing yang masuk. Nah, respon imun adaptif itu adalah respon imun yang terjadi ketika sudah pada tahap lanjutan. Jadi ketika ada substansi asing yang masuk, bisa berupa bakteri ataupun virus, itu maka setelah dihadapi oleh respon imun yang sifatnya alami, ya, maka akan dihadapi oleh sistem imun adaptif. Jadi memang tidak bisa tidak terjadi pada rangkaian awal respon imun untuk adaptif ini. Nah, uniknya untuk yang adaptif ini dia punya fungsi memori, jadi fungsi ingatan. Jadi ketika misalnya awalnya sudah berkenalan dengan suatu virus tertentu misalnya, maka suatu ketika terjadi adanya serangan dari virus yang sama, maka komponen sel B dan sel T ini sudah memiliki ingatan, sudah memiliki perkenalan, maka dia langsung bisa menyerang virus atau bakteri yang sudah dikenalinya. Nah, kemudian di sini secara umum fungsi sistem imun itu dia memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah melindungi tubuh dari invasi sesuatu yang akan menghancurkan. Bisa berupa dalam bentuk bakteri, parasit, jamur, ataupun virus. Kemudian yang kedua itu, dia juga memiliki fungsi untuk menghilangkan jaringan atau sel yang mati dari tubuhnya sendiri. Jadi kan ketika jaringan atau sel tubuh kita itu kan punya umur hidup ya Bapak Ibu. Misalnya sel kulit gitu ya, memiliki rentang waktu hidup, kemudian sel darah itu memiliki rentang waktu hidup. Nah, di sini proses eliminasinya itu dilakukan oleh sistem imun. Kemudian fungsi yang ketiga itu dia mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal gitu. Jadi sesuatu yang non-self itu yang tidak dikenali sebagai bagian dari tubuh, maka akan dia eliminasi. Misalnya contohnya tadi bakteri, patogen, dan virus yang lainnya. Nah, kemudian jadi akhirnya di sini sistem imun yang sehat. Jadi kalau misalnya kita berbicara orang yang sehat, sistem imun yang sehat itu adalah sistem imun yang seimbang, ya, yang seimbang, yang bisa meningkatkan kemampuan tubuh dalam melawan penyakit. Nah, ketika kita berbicara sesuatu yang seimbang berarti kan ada yang kurang, ada yang lebih gitu ya. Sesuatu yang kurang berarti kan imunodefisiensi ataupun sesuatu yang lebih respon imunnya itu pun sesuatu yang tidak baik. Jadi memang sistem imun yang baik itu, sistem imun yang sehat itu adalah sistem imun yang seimbang. Nah, kemudian dalam kondisi seperti sekarang yang dimana virus di mana-mana, bakteri di mana-mana, apalagi sekarang dalam masa pandemik, tentunya kita perlu untuk meningkatkan imunitas tubuh, gitu ya. Bagaimana caranya untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh? Di sini ada beberapa cara yang Bapak Ibu mungkin sudah mengenal gitu ya, yang bisa dilakukan misalnya dengan tetap berolahraga, berjemur di pagi hari, kemudian mengelola stres, dan memakan makanan bergizi. Dan salah satunya adalah di sini sesuai dengan anjuran dari Kemenkes itu adalah mengkonsumsi beberapa tanaman herbal, karena secara empiris ada beberapa tanaman herbal yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Nah, di sini kita akan berbicara bagaimana sih herbal itu bisa meningkatkan imunitas tubuh. Bagaimana cara kerjanya gitu ya. Jadi meskipun memang herbal itu baru sebatas penelitiannya itu adalah preklinis, jadi baru dilakukan di hewan,
Tapi di sini sudah memberikan gambaran, sudah memberikan informasi bahwa herbal ini ternyata bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Dan sebelumnya kita melihat berdasarkan penelitian, jadi herbal itu adalah sebagai imunomodulator. Herbal itu sebagai imunomodulator. Nah, imunomodulator itu sendiri apa pengertiannya atau definisinya? Di sini imunomodulator adalah suatu zat yang dapat menstimulasi, ya, suatu zat yang dapat menstimulasi, menekan atau memodulasi salah satu komponen sistem imun. Gitu. Jadi dia zat yang dapat menstimulasi atau menekan gitu suatu komponen sistem imun, baik yang tadi sifatnya adaptif maupun yang sifatnya alamiah. Gitu. Jadi di sini nanti fungsi dari herbal itu dia ada yang sifatnya meningkatkan sistem imun, ada yang sifatnya juga mensupresi sistem imun, yaitu mensupresi itu menekan. Jadi memang fungsi herbal di sini tidak semata-mata hanya meningkatkan sistem imun, tetapi ada beberapa herbal yang ditengarai atau diselidiki dalam beberapa penelitian malah mensupresi sistem imun. Dan tentu saja di sini sesuai dengan fungsinya tadi harus digunakan untuk indikasi-indikasi yang tertentu juga. Nah, di sini terkait dengan herbal sebagai imunomodulator, apa saja yang dia mekanisme kemudian ada juga yang dia bermekanisme spesifik pada komponen-komponen dari sistem imun tubuh tadi. Nah, kemudian di sini produk herbal apa saja gitu ya yang bisa kita jadikan sebagai pegangan ya. Di sini saya ambil dari beberapa jurnal yang memberikan informasi secara uji kepada hewan, yaitu uji preklinik. Jadi belum uji klinis ya, Bapak Ibu. Jadi ini masih uji kepada hewan, uji klinis, uji gambaran bahwa herbal tersebut memiliki potensi dalam mempengaruhi daya tahan tubuh. Yang pertama itu adalah Tinospora cordifolia. Nah, Tinospora cordifolia ini memiliki zat aktif tinosporon, ya. Ternyata dalam hal peningkatan jumlah makrofag, ya. Jadi di dalam penelitian itu disebutkan ketika diberikan ekstrak tinosporon Wuih, halo. Ini pada pemirsa udah jerit-jerit. Suaranya hilang.
Jadi muncul nggak Pak? Ya nggak bisa kalau di slide. Oh, kayaknya ada nggak? Silahkan dilanjut, Bu. Suaranya sudah ada. Ya. Ya, jadi tadi untuk yang Tinospora cordifolia itu dia ternyata bisa meningkatkan jumlah makrofag. Nah, berarti di sini dia berperan dalam peningkatan respon imun alamiah, gitu ya. Nah, kemudian meningkatkan aktivitas fagositosisnya. Jadi makrofag itu adalah sel dari sistem imun alamiah yang dia itu ketika menemui sesuatu yang non-self gitu, sesuatu yang asing, maka dia langsung memakannya. Gitu. Ya, itu Tinospora cordifolia. Kemudian selanjutnya adalah Azadirachta indica. Ya, nah di sini zat aktifnya adalah terpenoid. Dia menstimulasi fagositas dan antigen presenting ability dari makrofag. Jadi makrofag itu ketika dia sudah memakan, istilah awamnya gitu, memakan virus atau bakteri misalnya, maka setelah memakan itu dia akan mepresentingkan, gitu, menampakkan ke permukaan dia ciri-ciri tertentu dari bakteri atau virus yang dia makan. Yang kemudian nanti ciri-ciri ini itu akan dikenali oleh sel T, gitu. Nah, Azadirachta ini dia meningkatkan kemampuan dari makrofag tadi untuk mempresentingkan, gitu, untuk menampakkan di permukaan sel dari ciri-ciri khas patogen-patogen yang dia makan. Ya. Selanjutnya adalah Allium sativum. Bapak Ibu mungkin sudah familiar ya, ini bumbu dapur, yaitu bawang putih ya. Bawang putih ternyata memiliki potensi yang signifikan ya, dalam hal apa? Dalam hal menambah sel NK. Ya. Tadi kita lihat sel NK juga adalah salah satu sel yang berperan dalam kekebalan alamiah, gitu. Atau kekebalan ya. Ya, itu untuk Allium sativum atau bawang putih. Jadi dia menambah sel NK, kemudian di sini menstimulasi produksi sel T dan interleukin 2. Gitu ya. Jadi perannya sangat banyak dari Allium sativum ini. Yang selanjutnya itu adalah Centella asiatica. Nah, ini adalah meniran, Bapak Ibu ya. Centella asiatica itu meniran. Di sini dia
memiliki kemampuan untuk perbaikan sel-sel kulit, ya. Sehingga masuknya adalah ke peningkatan daya tahan tubuh secara non-spesifik. Herbal selanjutnya yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh ini adalah kurkuma santoriza, temulawak, ya, temulawak. Di sini berdasarkan jurnal tahun 2016 itu ternyata temulawak itu bisa meningkatkan proliferasi sel limfosit. Jadi sel limfosit itu kan dia adalah sel-sel darah putih, ya. Tadi sel-sel darah putih yang lebih ke arah respon imun adaptif atau respon imun dapatan. Nah, untuk temulawak ini dia memiliki efek atau memiliki mekanisme meningkatkan proliferasi sel limfositnya. Ya. Kemudian selanjutnya Phyllanthus niruri, ya mohon maaf tadi bukan meniran berarti saya lupa. Nah ini Phyllanthus niruri itu meniran, ya. Phyllanthus niruri ini memiliki zat aktif flavonoid. Nah satu-satunya yang saya ketahui dari herbal yang sudah melalui uji klinis, salah satunya adalah Phyllanthus niruri ini. Dan ternyata Phyllanthus niruri ini dia dapat meningkatkan proliferasi sel B dan sel T. Jadi perannya itu sudah tidak secara umum lagi di respon imun alami ya, tapi dia sudah berperan ke arah sistem imun adaptif atau dapatan, yaitu dengan mempengaruhi proliferasi sel B dan sel T-nya. Ya. Kemudian juga dia memediasi pelepasan sitokin-sitokin spesifik. Jadi memediasi pelepasan zat-zat kimia dari sel-sel imun, yaitu TNF-alfa, interleukin, dan interferon. Ditambah lagi dia meningkatkan aktivitas makrofag dan enzim lisosom. Jadi meniran ini dia memiliki fungsi atau mekanisme atau efek yang sangat luas ya Bapak Ibu ya dalam hal peningkatan imunitas tubuh tadi. Nah, selanjutnya adalah sambiloto atau nama ilmiahnya adalah Andrographis paniculata. Zat aktif yang utama yang dia ditengarai sebagai salah satu imunomodulatornya adalah andrografolid. Jadi andrografolid inilah zat aktif yang ada di sambiloto yang dia memiliki peranan sebagai imunomodulator. Ternyata kerjanya itu adalah tadi proliferasi limfosit dan induksi dari interleukin. Ya. Selanjutnya adalah aloe vera. Aloe vera lidah buaya sangat terkenal Bapak Ibu ya di sini. Di sini ada beberapa zat aktif, ada karboksipeptidase, salisilat, dan asemanan. Nah, yang zat aktif yang berfungsi sebagai imunomodulator asemanan ini, dia akan berikatan pada satu reseptor tertentu yang ada di sel B dan sel T yang akhirnya mengakibatkan terjadinya apa? Terjadinya peningkatan proliferasi dari sel B dan sel T. Gitu. Kemudian pada sistem imun alamiahnya, aloe vera ini dia memiliki mekanisme untuk meningkatkan produksi interleukin dan TNF-alfa dari makrofag. Ya. Contoh selanjutnya dari herbal ini adalah ini buah-buahan masuk herbal bukannya, tapi bisa jadi ini ya. Jadi buah plum, Prunus salicylarin ya. Buah plum ini dia memiliki senyawa fenolik yang
sangat banyak. Nah, senyawa fenolik inilah yang mempengaruhi proliferasi sel limfosit yang juga untuk aktivasi fagositosis dari sel makrofag. Jadi meningkatkan kemampuan dari makrofag untuk memakan, gitu ya, untuk memfagosit dari virus atau bakteri. Nah, yang terakhir di sini adalah Moringa oleifera, ya, kelor, Moringa oleifera. Kandungan utama dari daun kelor ini adalah saponin dan flavonoid. Dan peranan utamanya adalah menginduksi peningkatan sekresi sitokin, ya, yang akan terlibat dalam aktivasi sel CD4. Nah, sel CD4 ini adalah sel T, salah satu jenis sel T yang merupakan bagian dari respon imun dapatan atau respon imun adaptif. Nah, kalau dari sini kita lihat ternyata penelitian secara preklinis dari beberapa herbal itu memberikan gambaran kepada kita, oh ternyata memang herbal itu memiliki potensi, gitu ya, memiliki potensi untuk apa? Untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh manusia. Akan tapi mungkin klaim selanjutnya bahwasannya bisa meningkatkan daya tahan tubuh manusia sehingga bisa menjadi sesuatu yang bisa diklaim secara umum itu memang memerlukan penelitian yang lebih lanjut. Karena kan kalau preklinis itu baru memakai sistem yang ada di hewan. Sedangkan ketika kita akan menggunakan ke manusia tentunya berdasarkan penelitian yang ada di manusia gitu. Nah, tentunya di sini kita sudah mendapatkan gambaran ternyata beberapa herbal memiliki potensi sebagai imunomodulator yang akan meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian beberapa herbal secara uji in vitro juga dapat meningkatkan respon imun alamiah dan membantu penguatan respon imun dapatan melalui mekanisme tadi ya, detail untuk masing-masing herbal dia bisa meningkatkan beberapa komponen sistem imunnya. Dan selanjutnya tentu saja diperlukan tahap penelitian lanjutan. Untuk apa? Untuk membuat efikasi dan keamanan penggunaan herbal tadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh manusia. Itu materi yang bisa saya sharingkan pada ini. Silahkan saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Bu Pur. Wah, luar biasa. Jadi sebuah tanaman dimanapun sebetulnya bisa digunakan dia sebagai kandidat obat dan juga sebagai obat herbal terstandar. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin teman-teman kakak Bapak Ibu bisa, kalau dalam chat ini yang bertanya Ibu Linda tadi Inospora Corbicola itu bahasa Indonesianya sudah ya, oke. Dan tadi sudah dijawab sama Bu Nuri. Iya, betul ya. Dalam Linda dan setelah jaga. Oke. Mungkin kita lanjut ke Ibu apa Bapak? Iurma Simanjuntak bertanya bahwa hanya rasa aja ya Bu, kalau teh hijau bagaimana khasiatnya? Nah, mungkin silakan Bu Pur bisa dijawab. Lagi. Yuk. Ya, pertanyaan selanjutnya tentang teh hijau ya Bapak. Ya. Sebenarnya yang saya masukkan ke dalam materi webinar ini itu hanya sebagian contoh dari herbal ya. Untuk teh hijau sendiri bisa dicari referensinya itu sangat banyak. Ternyata memang memiliki beberapa kemampuan. Nah,
terkait dengan kemampuan herbal itu memang tidak secara luas, dalam artian satu herbal itu memiliki berbagai macam efek gitu ya. Nah, di sini yang kita bicarakan itu adalah herbal-herbal yang memiliki efek terhadap peningkatan atau yang memiliki efek terhadap imunitas tubuh. Nah, mungkin terkait dengan bagaimana apakah teh hijau itu juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, di sini perlu dilakukan penelitian-penelitian lebih lanjut gitu. Oke, bagaimana Ibu Tiurma? Apakah cukup memuaskan? Oke, sambil menunggu mungkin ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Oke, dari Bapak Rafael Santoso. Herbal yang digunakan untuk pengobatan lebih bagus dari sehari menggunakan alkohol atau air. Nah, kira-kira bagaimana Bu? Ya, ini sudah berbicara ketika zat aktif dari herbal tadi mau diambil ya Bapak Ibu ya. Nah, tentu saja ketika kita memilih menggunakan alkohol atau air, tentunya itu didasarkan kepada sifat kimia, sifat fisika kimia dari zat aktif itu sendiri. Misalnya, suatu senyawa atau zat aktifnya itu dia hanya larut dalam alkohol misalnya. Tentu saja penyariannya itu, gitu ya, pengambilannya itu, pengekstraksiannya itu menggunakan alkohol dalam alkohol. Kalau misalnya kita paksakan menggunakan air, ketika misalnya dia tidak memiliki kelarutan di dalam air, ya tentu saja akhirnya tidak akan tersarikan, gitu, tidak akan bisa diambil zat aktifnya. Jadi pemilihan pelarut tadi didasarkan lagi kepada sifat fisika kimia zat aktif yang akan kita cari tadi. Luar biasa. Ya, siap. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih Pak Rakel Santoso dan juga Ibu Tiur sudah memberikan kontribusi. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada mungkin bisa dijabarkan berapa lamakah efeknya kira-kira ketika kita mengkonsumsi herbal itu secara rutin. Misalnya apakah 3 kali sehari, atau bahkan karena masyarakat Indonesia kan lebih suka makan habis makan. Kadang-kadang suka makan atau lebih percaya herbal ketimbang obat gitu. Nah, kira-kira berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk sampai menimbulkan efek? Kira-kira. Ya, nah terkait dengan herbal ini, memang kalau di dalam farmasi sebagai salah satu alternatif, di sini ada hal yang harus diperhatikan, yaitu terkait dengan efikasi sama keamanannya. Nah, kemudian terkait dengan herbal ini juga, farmasi itu, di dalam dunia kefarmasian itu, di sini ada memiliki 3 kategori, gitu ya, 3 kategori pengelompokan, yaitu ada yang dikelompokkan menjadi jamu ya. Jamu itu dia karena apa? Karena herbal tadi baru sebatas pembuktiannya itu berdasarkan empiris, berdasarkan masyarakat. Oh, bahwasanya ini dapat digunakan untuk ini gitu ya. Itu dimasukkan ke dalam kategori jamu. Kemudian yang kedua terkategori sebagai obat herbal terstandar atau OHT. Nah, ini untuk OHT ini herbal tadi itu sudah melalui uji preklinis biasanya. Jadi sudah ditentukan
diambil ekstraknya, kemudian dibuktikan dengan percobaan secara in vitro di hewan, bahwasanya herban ini memiliki pengaruh begini-begini dengan dosis yang seperti ini, gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kategori fitofarmaka. Untuk fitofarmaka ini, herbal tadi itu sudah melalui uji klinis. Jadi sudah uji kepada manusia sehingga dosisnya itu sudah ditentukan secara pasti bahwasanya dalam sehari harus berapa untuk menimbulkan efek ini gitu ya. Kemudian keamanannya juga sudah diketahui secara pasti. Nah, kemudian tadi pertanyaannya dari Pak Ali itu dari ketika makan gitu ya. Ketika makan sampai berapa jam efek itu bisa didapatkan gitu kan. Nah, tentunya di sini kita lihat lagi bentuk sediaannya gitu. Ketika misalnya yang dimakannya dalam bentuk daun-daunan secara langsung, orang Sunda makan itu ya terkenal suka lalapan gitu Pak ya. Atau misalnya kelor kan suka dibikin sayur gitu. Nah, tentunya itu akan berbeda ketika yang dikonsumsi itu dalam bentuk serbuk atau dalam bentuk ekstraknya gitu. Kenapa? Karena ya terkait dengan tubuh bagaimana mengolahnya terlebih dahulu. Kalau misalnya tadi dalam bentuk daun gitu atau misalnya tadi simplisia gitu, jadi dalam bentuk daun kan harus dicerna dulu gitu ya selulosanya. Ketika misalnya tumbuhan kan ada selulosanya, kemudian dicerna di lambung dengan melibatkan berbagai macam enzim. Nah, baru kemudian dilakukan penyerapan di usus halus. Berbeda ketika misalnya dalam bentuk serbuk. Kalau serbuk itu kan dia bentuknya kecil, lebih luas permukaannya. Sehingga kontak dengan pelarut yang ada dengan cairan lambung itu akan lebih luas dan lebih cepat. Tentunya akan lebih mudah, akan lebih cepat penyerapannya dibanding tadi hanya memakan daun kelor gitu ya, seperti itu. Berbeda ketika misalnya dibentuk dalam bentuk galenika, dalam bentuk infus misalnya. Infus artinya cairan minuman. Nah, kalau cairan mah sudah langsung set, oh ini bercampur dengan cairan lambung udah langsung ke usus, itu akan lebih cepat lagi muncul efeknya di dalam tubuh manusia. Ya, baik. Terima kasih, alhamdulillah. Wah, ternyata sekarang pertanyaannya mulai ada nih. Ya, mungkin ada yang bertanya, jika herbal itu diuji untuk aktivitas antivirus, itu bagaimana Bu tahapannya? Ketika diuji untuk antivirus ya. Iya. Jadi misalnya suatu herbal itu dihipotesiskan atau diduga bisa sebagai antivirus. Nah, tentunya di sini tahapan secara kasarnya penelitiannya adalah yang pertama kita harus tahu dulu kandidat dari zat aktifnya. Atau kalau tidak kita membuat fraksi-fraksi ya dari ekstraknya. Jadi dibikin ekstrak dari herbal tadi, ya, dibikin ekstrak dari herbal tadi menggunakan beberapa pelarut, karena kan kita tidak tahu zat aktif apa yang bisa sebagai kandidat antivirus tadi. Bisa misalnya pertama menggunakan etanol, kemudian menggunakan air, kemudian menggunakan pelarut organik yang anorganik yang lain. Nah, ketika diperoleh ekstrak-ekstrak tadi, sudah diperoleh ekstraknya, maka di sini kalau untuk virus itu ujinya memang tidak mudah gitu ya Bapak Ibu, tidak mudah seperti misalnya ingin membuktikan sebagai antibakteri ini. Sebagai antibakteri kan kita bisa langsung di cawan Petri kita inokulasikan bakteri tertentu, misalnya E. coli, kemudian kita teteskan ekstrak tadi. Apakah terjadi penghambatan pertumbuhan atau tidak. Nah, kalau untuk bakteri kan seperti itu. Tapi kalau untuk virus itu berbeda.
Ya, jadi kalau untuk virus ini berbeda dengan tadi uji hambat terhadap bakteri atau sebagai antimikroba gitu ya, antibakteri. Nah, untuk virus ini biasanya itu adalah dengan menggunakan metode sel gitu ya. Metode sel yang sudah diinfeksikan virus tertentu. Jadi memang nanti erat kaitannya sama bidang bioteknologi ya. Jadi sel kultur biasanya. Jadi sel kultur itu sudah diberikan atau diinfeksikan virus tertentu yang kemudian diberikan perlakuan sejumlah ekstrak yang nanti akan dilihat apakah ekstrak tadi bisa menghambat pertumbuhan virus di dalam sel atau tidak. Itu akan dilihat bisa dikuantifikasi. Jadi memang percobaannya lebih rumit lagi dibanding sebagai antibakteri. Iya, oke. Terima kasih Ibu Pur. Mungkin nanti ada pertanyaan yang masih belum tertampung, mungkin kita tes dulu. Nah, untuk pertanyaan dari Bu Hajah Rahmawati dan Bu Nadia Sarah, nampaknya cocok untuk di narasumber yang kedua. Oke, nanti kita sampai simultan. Kita sekarang masuk ke sesi yang kedua. Terima kasih Bu Pur atas materi yang disampaikannya. Mudah-mudahan sangat membantu kami. Kalau misalnya berkenan, mohon jangan meninggalkan dulu forumnya. Nanti ada pertanyaan bisa membantu kami untuk menjelaskan. Ya, terima kasih ya Bu. Oke, baik. Sekarang selanjutnya kita masuk ke sesi yang kedua dengan narasumber yang kedua. Mungkin saya sapa dulu Teteh atau Bunda Teteh aja ya biar lebih. Teh Gerti mungkin sudah masuk, Teh? Halo? Halo, Teh sudah masuk kah? Oh sudah, Teh Gerti. Alhamdulillah. Oh suaranya belum ada. Coba Teh. Belum ada. Belum ada. Nah, coba. Belum ada, Bu, belum ada suara. Ada earphone, Bu, mungkin pakai earphone atau yang belum ada, Bu. Belum ada suaranya. Oke, baik. Sambil menunggu proses audionya. Ya, itu coba saya ganti di-unmute dulu. Halo, saya ganti. Suaranya bisa di-unmute itu dinonaktifkan dulu untuk suaranya. Nah, coba tes, coba saya ganti. Belum muncul. Belum ada. Pojok kiri, Bu. Itu unmute. Di atas. Nah, coba tes, Bu. Belum ada. Belum kedengaran.
Nah, itu ada Bu, masuk. Coba bicara lagi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, udah Bu, jelas, udah jelas. Oh, kedengaran. Pakai speaker malah nggak bisa masuk ya? Iya, iya Ya Bu. sudah Oke. dicabut saja speakernya. Ya, oke sebentar Bu. Oke, saya kenalkan dulu Ibu kepada peserta yang lain ya Bu ya. Ya, ya, ya. Baik, alhamdulillah dengan segala upaya ya Mas akhirnya screenshotnya gimana? Bu Desi bisa masuk. Udah tinggal masuk ke punya. Nah, Gimana? saya izinkan dulu Sini. mengenalkan Sini. kurikulum Terus? beliau. Udah itu normal. Jadi, Digedein nah, ini. ini kurikulum kita beliau. Jadi Digedeinnya gimana? nama Di full, pengen full. Ininya nggak usah ada. Room. Kemudian beliau CEO dari Ininya biar nggak ada gimana? Plato Geoscience. Jadi kayaknya Masuk ke PowerPoint kan nggak mau. Jadi gimana Mas Ilman? jadi beliau ini adalah pemilik kayaknya ya CEO betul pengelola untuk CV Plato Geoscience. Nah, riwayat pendidikannya beliau lulusan S1 Farmasi Ini, Mas. ITB tahun 2003. Kemudian Aduh, jangan ganggu dulu nih. Jadi gimana? apotekernya ITB di tahun Mas, ini 2003. Selanjutnya pengalamannya beliau berada di pusat inkubator bisnis di tahun 2005 sampai 2007. Kemudian founder Temulawak Rumah Herbal tahun 2017. Kemudian sinergisitas akademisi bisnis komunitas government di media dinas KUN Jabar 2018 dan sebagai coaching program from new exporter di 2019. Jadi beliau memang sudah kayaknya pakarnya di situ ya. Oke, baik. Selanjutnya mungkin untuk bersingkat waktu kepada Genti mungkin dipersilakan untuk menceritakan tentang racikan resep obat yang pas untuk herbal. Mangga, saya Genti disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil atas berkat rahmat Allah kita bisa berkumpul semuanya di sini untuk share, berbagi informasi, berbagi cerita mungkin ya, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Bagaimana suara saya jelas terdengar? Halo? Ya, jelas Ya. Oke. Jelas. Kita mulai ya. Sudah terlihat ininya slide-nya? Belum. Oke. Belum, Bu, belum. Hah? Belum terlihat slide-nya, Bu. Slide-nya belum terlihat. Slide-nya belum terlihat. Kita matiin dulu, Slide-nya belum terlihat. Masuk ke direktur. Ini itu. Nah, terus di sini. Udah baru ke situ. Itu. Ya, sudah terlihat. Udah Sudah terlihat, terlihat. sudah. Oke. Ininya Kita ini samping gitu. udah. Oke ya. Sudah ya, udah terlihat ya. Ya, Bu. Oke. Perkenalan sedikit tentang saya. Jadi memang saya sudah istilahnya hidup bersama Temulawak ini udah pertama kali saya menikah ya, sekitar tahun 2007 itu suami saya kebetulan memiliki berbagai banyak masalah dari mulai liver, hipertensi, terus tipes ya. Jadi sangat membantu sekali dalam kehidupan sehari-hari di keluarga kami. Terus kalau mulai produksinya sendiri itu sebenarnya tahun 2017. Waktu itu anak saya yang nomor 4 itu udah 2 tahun. Jadi terus ada teman-teman yang memerlukan. Jadi ya pertama untuk konsumsi pribadi, keluarga, teman-teman. Lalu kemudian berkembang. Akhirnya sekarang CV Plato Geoscience itu udah ada 3 produk, yaitu selain Temulawak, itu ada gula aren dan lemon juice. Sekilas tentang Plato Geoscience itu alamatnya itu di Awiligar, di Jalan Awiligar nomor 150 dekat Makam Pahlawan. Yang berminat untuk mampir silahkan. Kadang-kadang saya ada workshop bikin beras kencur, bikin temulawak gitu. Jadi kalau misalnya
suatu saat pengen main, welcome gitu ya, selamat, silakan, deket makam pahlawan. Nah, ini saya share tentang temulawak ya. Temulawak ini secara umum khasiatnya ini ada banyak sekali. Yang pertama itu adalah yang menonjol dari temulawak itu adalah untuk kesehatan liver. Jadi zat santorizolnya itu bagus sekali untuk hepatoprotektor, fatty liver, hepatitis, sirosis, batu empedu, menurunkan kolesterol, dan gangguan tidur, sleeping disorder. Terus yang kedua itu untuk antiinflamasi, peradangan, bisa untuk nyeri sendi pada lansia ya, kalau misalnya udah mulai ngilu-ngilu sendinya, itu bisa pakai temulawak ini. Yang ketiga itu adalah untuk kesehatan pencernaan, itu bisa mulai dari radang usus, obesitas, usus buntu, emah, GERD. Yang keempat itu adalah pemulihan pasca operasi, yaitu mengurangi rasa nyeri ya, atau biasa istilahnya adalah analgesik. Yang kelima adalah untuk kesehatan mata. Jadi pada kasus misalnya kadar gula tinggi atau asam urat itu kadang-kadang sampai ada yang mengganggu kesehatan mata atau istilahnya katarak ya. Nah itu dengan kita rutin minum temulawak ini seminggu 1 atau 2 kali aja itu sudah bisa untuk menjaga kesehatan mata kita. Yang keenam itu adalah untuk kesehatan otak. Jadi ini bisa untuk mencegah pikun. Jadi zat dari temulawak ini bagus untuk kesehatan otak. Jadi untuk melancarkan peredaran darah, untuk mencegah pikun, seperti itu. Yang ketujuh adalah mencegah kanker. Yang kedelapan adalah untuk kesehatan mental. Jadi gini, kadang-kadang orang yang mengalami gangguan tidur itu dalam jangka panjang itu mempengaruhi kesehatan mentalnya. Jadi maka efek yang kerasa banget langsung dirasakan itu kesehatan kulit ya. Yang ke-10 adalah ini nggak kelihatan. Mencegah diabetes ya. Karena jadi gini, diabetes itu berawal itu dari masalah gangguan liver. Kenapa? Karena salah satu fungsi sel hati itu adalah untuk mengubah dari gula darah menjadi glikogen. Nah, ketika fungsi hati itu udah overload, maka biasanya pankreas juga terforsir untuk mengubah dari gula darah menjadi gula otot itu. Makanya kalau liver udah nggak sehat, pankreas juga udah nggak sehat, akhirnya gula darah itu udah nggak terkontrol lagi. Makanya untuk mencegah diabetes ini, selain kita menjaga kesehatan liver, dan juga menjaga kesehatan pankreas. Yang ke-11 adalah kesehatan jantung, kardiovaskular. Jadi, ada beberapa customer saya itu yang testimoninya itu adalah setelah minum temulawak ini, nyeri di dada kirinya itu hilang. Gitu. Jadi, mungkin dia sudah mulai mengalami penyempitan pembuluh darah di jantung. Jadi sekilas ya tentang serangan jantung dan stroke. Jadi kalau stroke itu adalah pecah pembuluh darah, serangan jantung itu kan pecah pembuluh darah di jantung. Biasanya kan secara kedokteran diatasi dengan pemasangan ring. Nah, sedangkan kan sebenarnya kan saraf-saraf itu kan banyak ya, tidak cuma satu. Misalnya tahun ini kena serangan jantung, pasang ring gitu ya. Kan sarafnya itu tidak cuma satu, bisa jadi nanti tahun depannya itu kena serangan jantung lagi gitu, ada saraf yang lain lagi yang tersumbat lagi begitu. Nah stroke juga begitu, kadang kan sekarang kena stroke, udah misalnya dioperasi atau diobatin gitu ya, udah pemulihan. Loh nanti tahun depan kok kena stroke lagi, itu karena ada saraf di otak yang lain yang tersumbat yang pecah lagi begitu. Jadi dengan rutin minum temulawak ini itu bisa menjaga kesehatan jantung dari situ.
Kita lanjut ya. Nah, saya produksi temulawak ini 2017 ya, jadi sekitar 3 tahun ini. Ternyata yang istilahnya repeat order yang banyak merasa terbantu dengan temulawak ini adalah 3 macam. Jadi yang pertama itu adalah masalah-masalah pencernaan, gitu, nggak bisa makan gitu ya. Yang kedua itu adalah masalah-masalah liver, misalnya fatty liver itu sembuh. Ada customer saya itu udah misalnya ada medical check up dari kantor. Ini pengalaman pribadi suami saya ya. Jadi waktu tahun 2007 itu beliau itu ada livernya itu setelah mengalami tipes. Jadi tipes itu kan minum antibiotik ya, dosis tinggi dalam waktu jangka panjang 3 minggu sampai 1 bulan. Nah, setelah itu ternyata efek sampingnya itu adalah ke liver. Nah, setelah itu ada karena beliau itu triglyceridnya tinggi, akhirnya ada hipertensi juga gitu. Nah, waktu pertama itu minum obat dari dokter, tapi ternyata merasa tidak nyaman, akhirnya dengan temulawak ini. Nah, dengan minum rutin temulawak ya, seminggu 2 kali lah atau sekali gitu ya, itu tuh ternyata medical check up tahun berikutnya, 2018 itu, hipertensinya itu normal, tanpa minum obat hipertensi lagi. Terus SGOT, SGPT juga normal. Dan trigliserida juga normal. Jadi dengan cara sederhana kita bisa istilahnya mengatasi hipertensi ini tanpa harus minum obat hipertensi setiap hari. Karena saya pernah ya ikut seminar tentang hipertensi. Di situ dikemukakan bahwa ketika 5 tahun itu menderita hipertensi, terus tensinya naik turun, itu akan bisa mengubah bentuk anatomi jantung, jadi lebih tebal. Jadi akhirnya irama jantungnya itu akan berubah, istilahnya itu aritmia. Makanya kalau kita perhatikan, misalnya ada orang mengalami hipertensi, beliau minum obat tiap hari. Nah, kira-kira 5-10 tahun yang akan datang, dia akan mengalami gangguan jantung. Seperti itu. Itu kasusnya udah banyak sekali. Makanya mudah-mudahan dengan tersebar luasnya informasi tentang temulawak ini, kita nggak usah repot lagi gitu ya. Kalau hipertensi gimana gitu ya. Bisa diatasi dengan temulawak ini. Nah, ini berbagai testimoni dari pasien saya, customer saya. Untuk MAH, untuk hipertensi. Jadi yang ini jadi kami donasi temulawak ke pasien kanker di Yayasan Rumah Teduh, dan ini testimoninya. Jadi kalau pasien kanker itu setelah kemoterapi itu kan mengalami heartburn ya, jadi panas gitu karena efek samping dari antibiotik dosis tinggi itu kan ke liver ya, rasanya panas di perut, terus mual, muntah gitu ya, susah makan gitu kan, padahal obat harus diminum terus. Nah, dengan kita kasih temulawak itu mereka keluar gas-gas gitu, kembung-kembung di perut itu langsung keluar, terus bisa makan dengan enak gitu, nggak mual, nggak muntah. Terus yang ini adalah testimoni pasien hipertensi. Jadi beliau udah komplikasi ya, ada darah tinggi, kolesterol, asam urat, infeksi pencernaan ya, MAH, fatty liver gitu. Ini udah bagus juga. Yang ini adalah fatty liver. Jadi, nah kemudian ini adalah
resep minuman temulawak, atau bisa kalau misalnya lagi nggak mau temulawak, kunyit saja ini juga bisa. Jadi kunyit asam nanti namanya. Nah itu ini resepnya, resep sederhana, pakai air, temulawak, kunyit. Temulawak 50 gram itu sekitar sebesar jari jempol ya. Kunyit, asam, sama gula aren, gula putih. Kalau nggak pakai gula putih bagaimana? Nggak apa-apa gitu ya. Ini masalah selera saja. Nah, temulawaknya itu dicuci saja, tidak perlu dikupas ya, ibu-ibu, bapak-bapak, karena tepat di bawah kulit itu zat metabolit sekundernya itu. Jadi ini kan organik ya, kalau temulawak, rimpang-rimpangan itu kan organik. Jadi cukup dibersihkan saja, disikat, dibilas gitu. Kemudian direndam pakai air panas gitu ya. Nah, direbus airnya 1 liter sampai mendidih, kemudian masukkan asam dulu gitu. Kalau misalnya urutannya dibalik bagaimana? Itu akan mempengaruhi rasa. Karena temulawak dan kunyit sendiri itu akan mudah terekstrak dalam suasana asam. Gitu ya. Jadi masukkan dulu asamnya, udah rada suasana asam, masukkan temulawak dan kunyitnya. Bisa diiris-iris tipis, dikeprek-keprek gitu ya. Kalau di rumah. Nah, habis itu direbus selama 15 menit. Nah, tadi ada yang bertanya, kalau cuma 1 menit bagaimana? Ya nggak apa-apa sih gitu, karena kalau di industri saya itu kita panasin itu agak besar kan ininya kapasitasnya itu tuh sampai 2 jam itu masih berkhasiat. Dipanaskan sampai 2 jam itu masih berkhasiat. Jadi kalau misalnya kapasitasnya sedikit gitu ya, 1 liter, ya mungkin 15 menit itu udah cukup lah, 10 sampai 15 menit itu udah cukup untuk mengekstrak kurkumin, santorizol ya dari temulawak dan kunyit itu. Setelah itu tambahkan gula putih, gula aren, direbus lagi 5 menit, nah habis itu disaring. Lalu tambahkan garam secukupnya. Nah, yang kedua, resep yang saya mau share itu adalah resep beras kencur. Jadi ini yang umum ya, beras kencur itu mungkin ini untuk anak-anak ya. Kalau misalnya anak-anak, wah temulawak, kunyit asam pahit gitu ya. Nah ini untuk anak-anak ini alternatifnya bisa dikasih beras kencur karena manis. Nah ini fungsi pertama itu, manfaat pertamanya itu adalah untuk relaksasi, mengurangi stres. Nah ini kan pandemi ini kan banyak yang mengeluhkan stres gitu ya. Nah ini dengan minum beras kencur ini bisa untuk mengurangi stres, menghilangkan cemas, gelisah, dan depresi. Yang kedua, menambah nafsu makan ya pada anak. Yang ketiga, menambah stamina. Yang keempat, mengatasi diare dan sakit perut. Terus yang kelima, mah dan radang lambung. Yang keenam tuh nyeri, jadi punya efek analgesik juga. Sakit gigi, nyeri sendi, nyeri dada, nyeri perut, sakit kepala, bisa dicampur sama minyak gosok ya untuk dibalur gitu. Terus anti radang juga, anti inflamasi. Misalnya sakit gigi itu kan ada radangnya juga ya, bisa. Pembengkakan, demam, rematik, asam urat. Nah, terus yang ke-8 itu adalah obat batuk, pengencer dahak. Nah, ini spesialisasi dari kencur ini adalah masalah-masalah saluran suara ya, pernapasan. Jadi ini biasanya favoritnya artis-artis ini ya, yang atau dosen gitu ya, yang biasa harus ajar gitu kan. Nah ini bagus untuk menjaga kekuatan pita suara. Jadi bisa lebih, suaranya nggak sampai hilang gitu meskipun udah ngomong banyak dan lain sebagainya. Nyanyi semalaman gitu kuat gitu ya. Nah ini bagus untuk menjaga kesehatan pita suara. Nah terus yang ke-9 adalah tadi ya menjaga kesehatan tenggorokan dan pita suara. Nah yang ke-10 yaitu kesehatan kulit. Jadi ada yang dibikin lulur gitu ya, menjaga jerawat, mengontrol minyak berlebih pada wajah, menghaluskan dan mengancam. Jadi saya pernah
ketemu ibu-ibu yang beliau umur 84 tahun, itu tuh masih bagus banget gitu, tidak keriput-keriput gitu wajahnya. Ibu usianya berapa? 84. Wah, masa sih saya bilang gitu. Tipsnya apa Bu gitu. Beliau bilang, ya saya rajin minum kalau ada mbak jamu gitu ya, minum temulawak, beras kencur gitu kalau misalnya bosan gitu. Ternyata kalau kita rutin minum ini istilahnya jamu ini ya, ini nih bisa untuk menjaga kesehatan kulit kita gitu. Jadi awet kenceng lah istilahnya ya. Nah, ini resep beras kencur. Jadi beras kencur ini jus sebenarnya. Jadi dia di blender aja, dicuci aja ya. Ada bisa kalau dulu biasanya beras putih ya, kalau sekarang kan udah mulai dikenal beras merah, bisa pakai beras merah. Karena lebih banyak serat. Cuma kalau beras merah mungkin ngerendamnya agak lebih lama ya, karena lebih keras. Ada air mineral, cikur, kencur sama aja nih ya. Terus gula aren, gula putih, garam. Nah, kalau pengen rada rasa asamnya itu bisa tambahin lemon atau jeruk nipis. Atau air asam dikasih air hangat, disaring juga bisa. Nah, ini caranya sama ya, kencurnya sama berasnya dicuci, kemudian direndam pakai air hangat. Terus berasnya di blender dulu selama 5 menit, tambah air tadi 600 ml air hangat. Nah, kemudian udah halus berasnya, masukkan kencurnya. Lalu di blender 3 menit sampai bau wangi kencur gitu. Kemudian gula aren, tambahkan gula putih, di blender 1 menit. Habis itu disaring, nanti airnya itu yang ditambah garam. Kalau pengen rasa asam-asam bisa ditambah lemon apa jeruk nipis apa air asam. Nah gitu ya. Ini kalau bisa langsung habis ya, karena berasnya itu agak cepat bikin basi. Kecuali berasnya disangrai dulu, mungkin bisa tahan 2 hari lah ditaruh di kulkas. Tapi ya namanya jus ya, idealnya bikin langsung habis. Bikin aja satu kali blender itu ya mungkin 600 ml atau 1 liter, langsung dibagi misalnya 4 anggota keluarga gitu ya, masing-masing segelas. Nah, ini yang keempat itu adalah jahe. Saya share yang umum ya, yang umum dan gampang diperoleh bahannya dan gampang pembuatannya. Yang ketiga itu adalah jahe. Nah, jahe ini yang pertama adalah terkenal banget adalah untuk masuk angin ya. Kalau kembung-kembung gitu minum jahe langsung gas-gasnya keluar. Jadi ternyata kandungan fenoliknya ini yang mengurangi kontraksi perut dan menstimulasi air liur. Jadi kalau misalnya ada yang ngerasa mulutnya kering aja, nah bisa minum rebusan jahe ini. Nah, yang kedua itu sebagai selain itu juga sebagai karminatif, yaitu bisa membantu mengeluarkan gas dalam pencernaan. Orang bilang masuk angin gitu ya, atau angin duduk gitu, atau misalnya keliengan aja gitu, nggak enak perut gitu. Itu tuh biasanya ada angin yang terjerat gitu ya. Dia mengurangi mual juga untuk ibu-ibu yang hamil muda. Nah, kalau misalnya punya gejala morning sickness yang parah banget, nah bisa memakai rebusan air jahe ini ya. Ini aman untuk wanita hamil. Yang kedua adalah detoksifikasi dan mencegah masalah kulit. Yang ketiga yaitu mengatasi flu. Nah, gejala flu itu kan demam, pilek, batuk gitu ya, hidung tersumbat. Nah, ini sakit tenggorokan, sakit kepala, bersin dengan minum air jahe hangat ini bisa langsung enak gitu. Nah, kandungannya itu ada antivirusnya, antibakteri, analgesik, antiinflamasi, ekspektoran. Nah, yang keempat adalah mengatasi nyeri menstruasi ya, jahe ini. Jadi secara umum temulawak, kunyit, kencur, jahe itu adalah kandungan yang utama itu adalah kurkumin ya, yang berhubungan dengan COVID ini ya, untuk sebagai antivirus ini. Nah, ini jahenya sekitar 100 gram. Nah, jahe ini kalau yang lebih strong rasanya itu yang jenis jahe emprit. Tapi ini gambarnya ini jahe gajah. Ini juga enak ya, bikin manisan juga bisa. Itu sekitar 100 gram, airnya 1 liter, kasih kayu manis, 30 gram itu sekitar 1 jari jempol, gula aren, gula putih
30 gram itu sekitar 3 sendok lah, 3 sendok penuh. Nah, ini yang saya sebut jahe milenial itu dia apa? Kita bisa tambahin creamer atau susu. Nah, kalau dulu kan biasanya cuma jahe sama kayu manis. Nah, ini kita bisa tambahin creamer tuh rasanya bisa lebih gurih. Jahenya dicuci aja tanpa dikupas, sudah di gelas-gelas gitu, tambahkan creamer atau misalnya susu gitu ya, itu akan lebih enak diminum anget-anget gitu ya, pas lagi hujan gitu ya, sambil makan pisang goreng. Wah, itu enak banget itu. Ini sekarang kan apa-apa mahal gitu ya, dan kita harus menghemat gitu ya, makanya saya share juga sedikit tentang budidaya temulawak. Jadi udah 2 tahun inilah kami mulai untuk budidaya temulawak sendiri gitu ya, karena kan kalau misalnya skala industri bahan baku naik turun itu kan nggak enak juga ya ke customer gitu ya. Kita pengennya harga itu stabil gitu ya, meskipun naik turun di luar, tapi kalau kita punya perkebunan sendiri kita bisa istilahnya harganya itu bisa stabil gitu ya ke konsumen. Nah, ini adalah gambar-gambar yang saya budidayakan di depan rumah ya. Jadi kalau kita beli sekarang kan mahal ya, temulawak itu bisa sampai 30 sampai 50.000 sekilo gitu. Bagaimana sih biar kita tetap sehat tapi tetap murah gitu ya, terjangkau gitu. Nah, itu kita dengan budidaya sendiri. Karena gampang ya, kunyit, temulawak, kencur, jahe itu gampang sekali pembudidayaannya. Jadi misalnya ibu-ibu ada sampah-sampah yang bekas-bekas sayur itu kan biasa udah dikumpulin ya, sekarang kan go green ya, itu dikumpulin, dibikin kompos. Nah, nanti kalau misalnya ada halaman, kalau nggak pakai pot aja. Nah, itu dicampur antara kompos sama potnya. Nah, kalau misalnya kita ke pasar gitu ya, beli temulawak atau jahe atau kunyit atau kencur, nah itu kan ada suka anakan kecilnya. Nah, itu ibu simpan aja di tempat yang sejuk, misalnya di depan rumah, apa dekat kamar mandi gitu ya. Pokoknya dia sejuk aja. Itu nanti akan tumbuh tunas. Nanti setelah tumbuh tunas, ibu bisa langsung pindahkan ke tanah atau ke pot. Nah, itu kira-kira 1 tahun lah, itu udah bisa dipanen. Jadi, ini yang paling ujung ini adalah tanaman temulawak depan rumah saya, ini yang sekitar 6 bulan. Nah, nanti kalau udah mulai menguning gini daunnya, ini udah mulai tanda-tanda udah bisa dipanen. Ini 8 bulan lah, gitu. Nanti kira-kira habis Lebaran atau 4 bulan lagi itu udah kering total ininya, daunnya. Nah, itu bisa diambil. Nah, jadi ini bunganya bagus sekali. Jadi kalau misalnya dipakai sebagai tanaman hias di rumah juga bagus gitu, nggak malu-maluin gitu, karena bagus banget ya. Di sini kurkuma ginger lily. Jadi kalau saya perkenalkan ke buyer yang dari luar itu, temulawak itu adalah sebagai Java ginger gitu. Jadi karena ada pedes-pedesnya itu. Java ginger. Nah, ini bunganya bagus sekali. Kalau kita tanam di rumah juga bagus banget. Nah, jadi saran saya kalau misalnya pengen budidaya sendiri, kalau misalnya pakai pot ya ibu-ibu, kalau udah setahun itu medianya diganti total gitu, karena nggak bisa. Jadi rimpang-rimpangan ini sangat menyerap zat mineral, zat kandungan-kandungan di tanah itu sangat menyerap sekali gitu. Jadi kalau misalnya kita berkebun gitu ya, setahun ini ditanamin temulawak, nanti setahun ke depan nggak bisa ditanamin dulu gitu, komoditi lain gitu, atau dibiarkan saja setahun gitu. Nah, jadi kalau misalnya ibu pakai pot, kalau udah setahun ya harus diganti total medianya itu, pakai media yang baru, tanah yang baru, kompos lagi yang baru. Jadi kalau misalnya kita untuk kebutuhan pribadi sih, misalnya 2 rumpun kencur, 2 rumpun
jahe, 2 rumpun kunyit, 2 rumpun temulawak, itu udah cukup lah untuk stok kita selama setahun gitu ya. Jadi mungkin tahun ini masih beli dulu gitu ya, nanti tahun depan kita udah nggak usah beli lagi gitu, karena butuhnya kan sedikit ya. Dan saya sarankan itu, kalau di kami itu ada program Jumat Sehat, jadi sebenarnya asal kita rutin minum seminggu sekali itu udah cukup gitu, untuk menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan keluarga kita gitu ya. Dari misalnya hipertensi, dari kesehatan liver, kesehatan pencernaan, kesehatan mata, itu insya Allah kita bisa jaga dengan menanam sendiri gitu, kencur, jahe, kunyit, sama temulawak ini gitu di depan rumah. Jadi kita bisa istilahnya sehat dengan gratis kan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sedikit tentang COVID ya, bahwa secara umum jahe, kencur, temulawak, kunyit itu kan yang utamanya itu mengandung kurkumin. Di sini fokusnya ke kurkumin. Di sini kan dibilang bahwa faktor resiko kematian dan target kerusakan organ pada infeksi COVID-19. Nah, ini berdasarkan diskusi online beberapa ahli, dokter-dokter tim gugus depan COVID, itu bahwa yang pertama, faktor kematian itu dikaitkan dengan penyakit diabetes mellitus. Terus ada yang punya tuberkulosis, terus penderita hipertensi. Yang kedua itu usianya udah tua gitu, di atas 65 tahun. Merupakan faktor risiko utama kematian COVID gitu ya. Karena udah tua banyak masalah lah ya, mungkin ya diabetes, hipertensi, tuberkulosis gitu ya. Daya tahan tubuhnya juga udah mulai menurun gitu ya. Nah, yang ketiga adalah ditemukan kasus kerusakan organ hati dan ginjal gitu. Nah, karena dikasih ini kan ya antibiotik kan ya, dosis tinggi, akhirnya yang sudah punya kerusakan hati ya makin parah gitu. Oke, terus yang keempat itu adalah jadi ketika udah terserang COVID, dia kan butuh energi gitu ya, harus banyak makan lah istilahnya. Nah, padahal di sisi lain nafsu makan pasien itu turun gitu. Jadi di sisi lain harus banyak makan, harus banyak vitamin dan sebagainya untuk daya tahan tubuh, tapi di sisi lain nafsu makannya itu turun gitu. Jadi itu yang jadi pasien itu ngedrop gitu kondisinya. Nah, yang berkaitan dengan kurkumin, ini adalah hasil riset bioinformatika yang terbaru ini. Ini bahwa kurkumin itu mampu berikatan dengan reseptor protein SARS-CoV-2, yaitu melalui ikatan dengan domain protease dan spek glikoprotein. Jadi ikatan ini yang berpotensi untuk menghambat aktivitas COVID. Yang kedua, kurkumin diketahui menghambat pelepasan senyawa tubuh penyebab peradangan. Kan kita udah tahu ya, kurkumin itu bisa antiinflamasi gitu. Nyeri sendi tadi contohnya. Nah, atau sitokin proinflamase. Nah, pelepasan sitokin dalam jumlah banyak ini, nah itu yang disebut badai sitokin itu pada kasus COVID. Nah, menumpuk di paru-paru kemudian menimbulkan sesak. Nah, dengan terhambatnya pengeluaran sitokin, maka tidak akan terjadi badai sitokin itu gitu ya. Nah, mekanisme ini menjelaskan peran kurkumin dalam mencegah terjadinya badai sitokin pada infeksi virus. Nah, yang ketiga, kurkumin sendiri ternyata memiliki efek menghambat proses pertumbuhan virus, baik secara langsung dengan merusak fisik virus maupun melalui penekanan jalur pensinyalan seluler yang penting dalam proses replikasi virus. Jadi di sini yang tadi saya jelaskan tentang kunyit, temulawak, jahe, dan kencur, itu tuh kandungan yang berhubungan dengan COVID ini ya kurkuminnya gitu yang bermanfaat gitu ya terutama. Nah, ini terakhir dari saya tentang tips aman COVID. Jadi kalau kita lihat negara mana yang
memiliki resiko kematian yang tinggi itu adalah Amerika ya, Eropa gitu ya. Kenapa? Ya di sana kan kita tahu free sex gitu ya. Jadi dengan free sex itu ternyata itu menyebabkan penurunan imunitas yang sangat signifikan. Ya dengan HIV, AIDS itu kan imunitinya drop gitu ya. Apalagi dengan usia istilahnya kan dibilangnya benua tua gitu ya, di sana usia lansia lebih besar daripada usia produktif. Nah itu makanya banyak yang nggak ketolong gitu. Padahal kalau kita bandingkan, kalau fasilitas kesehatan pasti jauh lebih bagus di sana gitu ya, standar kebersihan juga pasti lebih bagus di Amerika gitu ya. Tapi kenapa bisa sampai 100.000 gitu yang meninggal gitu ya? Karena yaitu daya tahan tubuhnya rendah, terus usia lansia di sana juga tinggi. Jadi ini untuk kita tips aman gitu ya COVID gitu ya. Yang pertama no free sex. Yang kedua adalah kopi luwak. Jadi disinyalir beberapa hewan ini mengandung virus corona gitu. Kopi luwak ini maksudnya kopi yang dimakan luwak, kemudian BAB-nya luwak itu yang diolah gitu ya. Nah itu ternyata mengandung virus corona ini gitu ya. Sebenarnya manfaat kopi dimakan sama luwak, kemudian BAB-nya itu masih berupa kopi, itu tuh sebenarnya bagus untuk pembibitan kopi gitu. Karena biji aren juga begitu. Biji aren yang jatuh, yang dimakan luwak lah, yang menjadi BAB luwak lah yang bisa tumbuh. Sedangkan kalau hanya sekedar jatuh aja dia nggak akan bisa tumbuh gitu. Jadi perlu inisiasi virus corona yang di luwak itu untuk bisa biji itu tumbuh menjadi bibit gitu. Yang kedua babi ya, kita tahu kan babi itu wah segala macam virus lah ya, cacing, pita juga gitu. Terus daging terenggiling, daging kelawar, daging ular, ini yang paling ganas virus COVID-nya dari daging ular ini ya. Nah, gitu. Terus hipertensi, usahakan tensi kita selalu normal. Jangan sampai diabetes, jangan sampai tuberkulosis, dan ini yang penting, cukup istirahat. Jadi kalau kita berpendapat bahwa semakin kita bekerja keras kita akan semakin kaya, itu juga nggak betul juga gitu ya. Kalau kita kurang istirahat ya sakit juga gitu, habis uang untuk berobat gitu ya. Jadi kita istilahnya pembagian waktu itu tetap kita harus perhatikan gitu ya. Misalnya 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk keluarga gitu ya. Itu tetap kita pegang gitu ya. Untuk kesehatan kita sendiri gitu, untuk kesehatan kita sendiri. Jadi cukup istirahat menjadi salah satu hal yang penting gitu untuk kita memiliki daya tahan tubuh yang bagus. Karena manusia ini kan tadi udah dijelaskan sama Ibu Pur ya, bahwa kita ada antibodi yang memang sudah ada dalam tubuh kita, ada yang antibodi yang dihasilkan karena ada paparan virus tadi gitu. Gitu kira-kira. Jadi insya Allah kalau kita no free sex, tidak makan daging-daging yang istilahnya yang haram ini ya, kalau dalam agama Islam ya, kayak luwak, babi, terenggiling, kelelawar, ular ini kan haram ya kalau di Islam ya. Tidak makan daging ini, kita sehat, tidak hipertensi, insya Allah kita akan aman-aman aja gitu ya. Gitu. Cukup istirahat, itu yang penting. Jadi mungkin gitu ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Jadi jangan khawatir, virus corona ini sudah ada sejauh sebelum adanya manusia. Jadi awal bumi ini apa sih makhluk yang pertama ada itu kan virus gitu ya. Corona ini sudah ada dari dulu gitu. Cuma kondisi cuaca sekarang itu corona itu menjadi wabah. Kalau kita perhatikan beberapa ratus tahun ke belakang itu misalnya tahun 1720 itu yang berkembang itu adalah malaria, itu mewabah di dunia. Mungkin karena belum bagus kedokteran jadi banyak korbannya kan ya. Kemudian 1820 itu kolera. Kolera itu mewabah di seluruh dunia. Karena pas tahun itu yang berkembang biak cocok itu adalah kolera. Terus 1920 itu flu Spanyol. Itu berkembang gitu ya, berkembang mewabah. Nah, sekarang 2020 yang cocok untuk berkembang biak pesat itu adalah virus corona gitu ya. Kita nggak tahu nanti
2120, virus apa lagi yang mewabah gitu ya. Jadi setiap 100 tahun itu ada wabah yang mendunia gitu. Tapi alhamdulillah semakin ke sini dunia kedokteran, dunia farmasi semakin maju, ya nggak usah khawatir gitu ya. Manusia insya Allah masih populasinya masih bisa dijaga lah ya. Gitu. Jadi ini sesuatu yang wajar, suatu fenomena yang biasa gitu ya. Kita nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah stres gitu ya. Ya sudah hadapi saja gitu ya. Hadapi saja, kita tetap beraktivitas. Kalau sementara ini harus di rumah ya di rumah dulu. Ini sebentar lagi insya Allah akan berlalu gitu ya. Ke depan next apa gitu. Sekarang kan yang dikhawatirkan adalah DB kan ya. Setelah corona ini adalah DB dan cikungunya gitu ya. Karena memang istilahnya apa ya, suhunya, kelembabannya itu cocok untuk virus DB itu berkembang gitu. Ya. Mungkin sekian dari saya. Silakan apabila ada pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator. Iya. Terima kasih, saya ngerti. Wah, luar biasa ya presentasinya. Jadi semua memiliki manfaat ya, dari mulai bahan alam yang ada di depan rumah kita sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk kita semua. Oke, tadi ada pertanyaan dari Mbak Rakel Santoso. Pertanyaannya gini tadi, kalau nggak salah, karena tadi kita sempat keluar dulu ya. Berapakah dosis kalau nggak salah rimpang temulawak per hari untuk dikonsumsi? Itu bagaimana, Mbak? Jadi untuk masalah apa ini? Tadi dosis rimpang temulawak yang dikonsumsi per hari itu bagusnya. Oke, jadi kalau misalnya kondisinya sehat-sehat aja itu nggak perlu tiap hari gitu ya. Saya tadi bicara sedikit tentang di sini ada program Jumat Sehat. Jadi kalau kita minggu sekali itu udah cukup gitu ya. Misalnya seminggu sekali kita bikin, misalnya minggu ini kita mau bikin temulawak nih gitu ya. Bikin temulawak gitu ya 1 liter. Dibagi misalnya anggota keluarga ada 4 atau 6 orang, bagi berenam gitu ya. Itu udah cukup gitu. Terus misalnya minggu depan lagi, pengen beras kencur gitu ya. Ya udah minggu ini kita bikin beras kencur gitu ya. Bagi misalnya berenam, minum bareng-bareng gitu ya. Jadi kalau kondisinya sehat itu tidak perlu minum tiap hari. Seminggu sekali saja sudah cukup. Nah, tapi apabila misalnya wah sebelumnya nggak pernah nih minum jamu-jamuan, misalnya ada asam urat, ada hipertensi, atau misalnya ada MAH gitu ya, punya MAH gitu, atau punya fatty liver, itu bisa awal-awal itu sehari itu 1 gelas aja lah, 250 mili gitu ya. Jadi kalau bikin seliter bisa untuk 3 hari atau 4 hari gitu ya, disimpan di kulkas. Kalau temulawak kunyit itu yang direbus-rebus itu relatif bisa disimpan lama di kulkas. Tapi kalau yang jus beras kencur itu ya sebaiknya langsung habis. Kalau misalnya ada keluhan yang tadi MAH, hipertensi, diabetes, asam urat, itu bisa misalnya sekali bikin seliter itu untuk 4 hari gitu ya, sehari 1 gelas saja gitu bisa. Kalau di kami kan udah berupa saset gitu ya, tinggal sekali minum ya 1 saset gitu. Tapi kalau misalnya yang bikin sendiri yang direbus-rebus ini, kalau nggak ada keluhan ya cukup seminggu sekali. Tapi kalau misalnya ada keluhan ya bisa setiap hari gitu ya, sampai keluhannya itu mereda. Misalnya kalau tensi ya tensinya sampai normal. Kalau asam urat ya udah nggak kerasa bengkak-bengkak lagi. Kalau misalnya MAH ya udah nggak perih gitu lambungnya. Gitu, Pak. Oke, mantap. Ini nyambung di chat ini ada 2 pertanyaan yang mungkin sama-sama simultan ya, saling berkesinambungan. Kalau yang Mbak Rahmantoso tadi melanjutkan, dosis sekali makan temulawak kondisi sakit itu berapa gram? Nah, kalau yang atasnya ada nggak efek samping jika konsumsinya jangka panjang? Kalau temulawak ini ya, kalau yang sudah pernah dialami pribadi itu gini, dia itu kan berfungsi untuk menurunkan kolesterol. Kalau misalnya kolesterol kita udah normal, tensi udah normal,
kalau kita minum tiap hari itu nanti jadi terlalu rendah gitu. Jadi lemes bawaannya. Gitu. Jadi kalau misalnya memang sehat ya seminggu sekali udah cukup gitu. Kalau kecuali tadi ya ada hipertensi, apa mah, apa fatty liver bisa tiap hari. Tapi kalau misalnya udah ngerasa udah apa ya, udah kayaknya udah lemes gitu ya, udah sehat gitu ya, itu ya nggak perlu lagi minum gitu. Oke, ya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan, kalau tadi kan suaminya Mbak Ya, itu bisa sampai lepas obat hipertensi di tahun selanjutnya setelah konsumsi temulawak selama 1 tahun. Nah, proses terakhir kan pasti nggak mungkin langsung herbal semua, pasti masih minum obat yang dari dokter atau obat konvensional. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Kalimantan Selatan ini, bagaimana mencegah interaksi obat herbal dengan obat konvensional? Jadi setengah konsumsi dan obat konvensional juga masih dikonsumsi. Itu gimana Mbak kira-kira? Ya memang kalau hipertensi misalnya gini, minum obat hipertensi itu kan ada yang malam ya, sehari sekali ya. Biasanya minumnya apa Pak? Pagi, siang, malam? Kebetulan saya nggak hipertensi. Hah? Kebetulan saya nggak hipertensi, Bu. Enggak, itu yang pertanyaan tadi. Kalau di chat ini ada, kalau saya lihat chatnya, di sini tadi hanya mencontohkan aja soal hipertensi. Nah, cuman di Kalimantan dari Kalso ini, Mbak Lia ini bertanya, andai kata herbal dikonsumsi, kemudian obat dari konvensional juga dikonsumsi, dua-duanya, itu bagaimana, apakah ada interaksi obat antara keduanya atau gimana? Jadi untuk awal-awal nggak apa-apa ya Pak ya. Jadi misalnya ada hipertensi, pengen bisa lepas dari obat hipertensi, itu nggak apa-apa. Misalnya diminum obat hipertensinya pagi gitu ya, setelah sarapan, nanti temulawaknya bisa malam. Nanti pagi ditensi dulu. Kalau misalnya kira-kira tensinya masih tinggi, minum lagi obat hipertensi gitu ya, sambil malamnya minum temulawak gitu ya. Nanti itu akan turun sendiri otomatis. Nanti kalau misalnya udah turun, misalnya pagi, di tensi udah 120 gitu ya. Oke lah masih minum gitu ya, obat hipertensi gitu. Terus malamnya masih minum temulawak. Tapi kalau misalnya seminggu gitu ya udah stabil 120 gitu ya, ya sudah gitu, obat hipertensinya udah bisa dilepas. Gitu. Temulawaknya juga udah nggak usah minum tiap hari lagi gitu, maintenance aja, seminggu sekali atau 2 kali gitu. Jadi kalau tensinya udah stabil seminggu 120 gitu ya, ya sudah nggak perlu lagi minum obat hipertensi gitu. Nanti kalau diteruskan jadi darah rendah gitu kan. Ada pasien yang kayak gitu. Iya, ada pasien yang kayak gitu. Bu, saya dulu hipertensi, terus saya minum obat hipertensi. Kok sekarang tensi saya jadi rendah? Terus gimana Pak? Ya saya masih minum obat hipertensi katanya. Ya kalau menurut saya sih kalau udah rendah ya kenapa harus minum obat hipertensi gitu kan. Saya nanti kalau Bapak terlalu rendah terus rendah nanti bisa koma gitu kan. Koma itu kan kondisi tensinya terlalu rendah. Kalau tensi terlalu tinggi kan bisa stroke ya, bisa stroke atau serangan jantung, bisa pecah pembuluh darah di otak atau pecah pembuluh darah di jantung. Tapi kalau tensi terlalu rendah itu ya lemes, pusing, terus bisa koma gitu. Jadi kita harus tahu gitu tensi normal berapa gitu kan, sekitar 120 sampai 130 itu masih normal gitu. Jadi kalau terlalu rendah bisa koma, kalau terlalu tinggi kan bisa stroke atau serangan jantung. Ya, jadi memang sesuaikan dengan kembali kondisi normal kita ya, itu patokan batasan konsumsi herbal. Kayak misalnya juga ada yang bekam, saking ingin mengeluarkan toksik, detoksifikasi, bekam, anemia, akhirnya meninggal karena nggak ada takarannya. Oke, Bapak Ibu mungkin satu pertanyaan terakhir dari peserta, barangkali ada, silakan di chat, masukkan di chat biar kita bisa telusuri. Selain tadi Mbak Agensi, selain herbal tadi yang dipresentasikan, mungkin masih banyak lagi herbal-herbal yang diciptakan atau diracik oleh PT City Plato Bioscience.
Saya fokus ke temulawak aja, Pak. Oh, oke, nggak apa-apa. Iya, cuma 3 aja sih produknya ini, temulawak, gula aren, sama lemon juice. Lemon juice ya. Karena kan ini sumber vitamin C ya, kalau lemon ini kan, gitu. Jadi kita bisa konsumsi tiap hari gitu. Untuk daya tahan tubuh juga kan vitamin C. Oke, Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Atau Bu Pur barangkali masih aktif kah? Ada yang mau menambahkan, Ibu? Waktu kita mungkin ya masih 2 menit lagi. Oke, mungkin sambil ini Bu ada Bu dari Bu Mumun. Bedanya temulawak dengan kunyit apa dari zat aktifnya? Atau sekalian kalau dua-duanya dikonsumsi itu kira-kira bagaimana? Nggak apa-apa ya. Kalau temulawak itu mana ya gambarnya? Kalau temulawak itu Bu, warnanya itu lebih muda. Terus baunya juga lebih apa ya, baunya lebih khas gitu, lebih kuat gitu. Kalau kunyit yang untuk masak itu kan udah umum ya, warnanya orange-nya itu lebih tua, terus baunya nggak terlalu menyengat gitu. Nggak apa-apa. Jadi kalau tadi yang saya share resep ini kan kunyit asam temulawak ini kan bisa pakai temulawak, bisa pakai kunyit gitu. Jadi kunyitnya itu untuk mengurangi rasa pahitnya temulawak gitu. Tapi kalau misalnya kunyit aja yang ada di rumah ya udah, jadi bikinnya kunyit asam gitu. Kalau ada temulawak bisa ditambahkan temulawak. Jadi kalau kunyit itu hanya mengandung kurkumin ya, kalau temulawak itu dia ada santorizolnya gitu. Jadi santorizol ini yang kuat untuk kesehatan liver. Oke, mantap. Ya, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir langsung kita rapel aja. Ada yang mau minta reseller Bu dari produk Ibu? Ini ada Sarah. Dan nanti kontak yang tercantum di slide nanti pasti aktif Bu ya. Nanti beliau akan menghubungi Ibu. Welcome. WA saya 0821 1796 0127. Oke, sudah tercantum di slide company profile-nya. Oke. Nah, ini yang terakhir Bu, ini dari Mbak Rahel lagi. Kalau dia punya diabetes, tadi kan racikannya barangkali ada pakai gula putih ya, gula pasir. Sementara pasien sudah diabetes tuh. Terus kira-kira bagaimana? Plus kapan temulawak itu dipanen bagusnya? Monggo. Ya, jadi kalau misalnya jadi gini, temulawak itu kan bagus untuk kesehatan liver. Jadi ibu awal penyakit diabetes itu adalah livernya itu ada gangguan gitu. Jadi kalau misalnya minum temulawak ini rutin, nanti insya Allah kadar gula darahnya itu akan normal gitu ya. Tapi mungkin lama ya. Misalnya ibu udah kena diabetes 5 tahun gitu ya. Jangan misalnya dengan minum temulawak sebulan kok nggak sembuh-sembuh gitu. Kan itu rusaknya udah 5 tahun gitu kan, nggak mungkin Bu rusak udah 5 tahun sebulan udah pengen udah sehat gitu kan ya gitu. Jadi minimal itu biasanya setahun itu baru bisa kelihatan efeknya gitu ya. Nah jadi rutin aja Bu minum temulawak. Jadi kalaupun misalnya nggak pakai gula bisa Bu, jadi nggak usah ditambah gula aja. Jadi temulawak, kunyit, asam udah gitu aja gitu. Jadi nggak usah dikasih gula gitu. Jadi rutin aja minum temulawak Bu, nanti otomatis gula darahnya itu kalau misalnya sel-sel pankreas ibu sehat, sel-sel livernya sehat, nanti otomatis dia akan bisa bekerja untuk menormalkan kadar gula darah ibu gitu. Jadi nanti otomatis normal sendiri gitu kadar gula darahnya tanpa minum obat. Jadi awal-awal tetap Bu ya diminum obat diabetesnya gitu ya. Sampai nanti turun gitu. Nanti kan ibu dicek sendiri kan di rumah ya. Nanti misalnya tiap pagi dicek, oh masih tinggi, berarti masih minum obat gitu ya. Sambil minum temulawak sama kunyit gitu ya. Pagi dicek lagi, oh masih tinggi. Gitu aja. Mungkin bisa sehari sekali, bisa seminggu sekali gitu ya. Oh minggu ini masih tinggi gitu ya, jadi masih minum obat gitu. Nanti kalau lama-lama udah mulai turun nih gitu ya gula darahnya gitu ya. Berapa sih gula darah normal? 100 ya?
Iya, 100, di 100. bawah 150-an. 100 Iya. gitu. Kalau misalnya masih 200 nih, oh masih minum obat gitu ya. Oh minggu depan udah turun nih 190 gitu ya. Oh udah mulai bagus, berarti livernya udah mulai bagus, pankreasnya udah mulai bagus gitu ya. Nanti seminggu lagi, oh udah mulai turun nih 180 stabil gitu ya. Berarti organ-organ ibu itu udah mulai bagus gitu, sel-selnya udah mulai tumbuh, dia udah mulai bekerja mengubah gula darah menjadi glikogen seperti itu. Sambil tetap dijaga Bu ya dietnya kan ya. Nggak boleh banyak makan karbohidrat, nggak boleh banyak makan gula dulu kan, tetap asupan gulanya itu dibatasi juga gitu ya. Nanti lama-lama kalau misalnya udah sehat betul organ livernya, organ pankreasnya, nanti Ibu normal sendiri gitu gula darahnya itu tanpa minum obat gitu. Ya sudah, bisa dilepas obat diabetesnya. Terus maintenance pakai temulawaknya ya tinggal seminggu sekali saja gitu. Oke, iya. Terus yang tadi panen ya, panen belum? Nah, jadi gini aja Bu, sekarang dibibitin dulu gitu ya, misalnya kalau kita beli jahe, kunyit gitu ya, kan yang anakannya itu dibiarin, nanti tumbuh tunasnya, nanti kita siapin mau pakai pot atau mau di halaman gitu ya, tanam aja dua rumpun jahe, 2 rumpun kencur, 2 rumpun kunyit, 2 rumpun temulawak. Nah, nanti tahun depan kita udah bisa mulai panen tuh, udah nggak beli lagi gitu. Nanti tahun depan pas kita mulai panen, kita nanam lagi gitu. Jadi kira-kira 8 rumpun itu udah cukup lah untuk stok setahun. Karena satu rumpun itu kalau di depan rumah saya itu ya, satu rumpun aja itu bisa jadi sekilo. Jadi awalnya biji segede jempol gitu ya, selama setahun itu bisa jadi sekilo temulawak gitu ya. Makanya harus gembur. Kalau di kebun itu kalau tanahnya cocok gitu ya berpasir, itu bisa satu rumpun itu bisa jadi 5 kilo gitu ya. Nah gitu. Jadi kalau misalnya kita punya 8 rumpun itu kan udah sekitar 8 kilo rimpang kan ya. Udah cukup itu untuk stok kita selama setahun gitu. Tinggal kalau mau bikin diambil sedikit gitu ya, diolah gitu. Sekilo itu kan bisa sampai sebulan ya, sebulan lebih lah. Jadi gitu. Tanam sendiri aja kan bunganya bagus, terus rimpangnya juga bisa kita pakai buat jamu sederhana gitu ya. Jadi nggak usah beli lagi gitu, meskipun di luar naik harganya ya nggak apa-apa, kita udah punya tanaman sendiri kan gitu. Iya. Wah, luar biasa. Oke, baik Mbak Genti, terima kasih banyak atas informasinya, pemahamannya, sampai dengan resepnya. Mudah-mudahan nanti peserta di sini selesai dari sini buka puasa langsung racik. Untuk kesehatan ya. Iya, enak banget itu, anget-anget gitu. Nah, itu nyes ya Bu rasanya. Oke, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut, baik ke Mbak Genti atau ke Bu Purwaini, mungkin nanti silakan langsung kontak ke beliau supaya lebih intens dan lebih memuaskan jawabannya. Oke, nanti setelah kegiatan ini selesai, akan ada kuis bagi peserta, akan dikirimkan via grup WhatsApp, dan itu ada sertifikat ya Bu ya. Sertifikat nanti akan ada, tapi dengan minimal bisa menjawab pertanyaan yang benar dari kuis itu sendiri. Oke, terima kasih Mbak Genti, terima kasih Bu Purwaini, juga terima kasih pada peserta semuanya. Semoga kita sehat selalu, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pandemi COVID-19 ini berakhir dengan segera. Terima kasih. Mungkin sesi webinar program studi sarjana farmasi Institut Kesehatan Raja Wali dengan ini dinyatakan selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.